selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana asmara dan percintaan untuk zodiak Sagittarius ya di periode 3-9 Juni 2025 ya, dengan tema sinyal kuat dari semesta, cintamu semakin mendekat. Oke, buat para Sagittarius coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat Sagi, kita akan mulai dari kartu kamu yang pertama dulu ya. Kartu pertama Sagi, kartu pertama ini menunjukkan tentang energi cinta kolektif di 1 minggu ke depan ini ya. Aku lihat energi cinta kolektifmu di 1 minggu ke depan ya. 1 minggu ini kelihatan sangat-sangat apa ya, energinya benar-benar wisdom gitu ya, benar-benar menenangkan di sini. Tapi juga ada energi-energi yang tak terduga yang sepertinya bisa terjadi ya dalam kisah cintanya kamu. Adanya energi tentang konflik juga, tentang perpindahan, movement di sini, pergerakan ya, soal cinta. Adanya beberapa tentang keseimbangan, kebaikan-kebaikan yang coba diperbuat, support terhadap seseorang dicintai. Energinya tentang keseimbangan juga, tentang cinta kasih, bahkan nasihat-nasihat terbaik bagi orang yang dicintai ya. Lalu yang kedua, apa yang sedang ditarik ke energi kamu secara romantis di 1 minggu ke depan ini? Kalau aku lihat di sini buat Sagi ya, yang ditarik ke energinya kamu secara romantis ini adalah godaan malahan ya. Jadi apapun itu sesuatu baik yang sifatnya godaan, obsesi, ini akan ditarik masuk ke dalam energinya kamu ya. Aku nggak tahu kenapa godaan ini diberikan ke kamu, tapi yang jelas bisa jadi ini untuk menguji tanggung jawabnya kamu dan keseimbangan ataupun kesetiaan kamu ya dalam membina hubungan, menjaga keharmonisan ataupun menjaga koneksimu dengan seseorang ya. Gimana caranya tidak menyakitinya dengan tidak menggubris godaan-godaan yang ada gitu, karena kalau kamu tergoda kamu bisa menyakiti hati seseorang ya di 1 minggu ke depan ini, terutama buat yang ada pasangan ataupun lagi PDKT sama seseorang ya. Kalau yang single nggak ada tuh ya. Lalu yang ketiga, apakah kamu siap secara energi menerima cinta di 1 minggu ke depan? Aku lihat sih Sagi tuh masih siap sih, siap, cuma cukup naik turun kesiapannya. Kadang siap banget gitu ya, kadang siapnya nanggung gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut kamu terkadang masih bimbang gitu ya dalam menerima cinta di sini tuh. Terkadang masih bimbang, kadang merasa bisa banget, terkadang ngerasa kayak ya kayaknya aku nggak terlalu bisa gitu ya. Lalu di kartu yang keempat, apa yang masih perlu kamu sembuhkan di 1 minggu ke depan ini Sagi? Kalau aku lihat yang masih perlu kamu sembuhkan di sini, ini sebenarnya tentang komunikasi ya. Ada komunikasi yang sepertinya harus dipulihkan antara kamu dan seseorang ya. Yang perlu kamu sembuhkan kalau dari dalam dirimu di sini adalah tentang pengakuan di sini tentang apa yang dirasakan ya, ataupun rasa kecewa dari adanya komunikasi yang mungkin salah ya, kayak salah paham dalam komunikasi ya dengan seseorang. Itu perlu kamu sembuhkan di sini perasaanmu, karena salah menilai, salah dalam hal komunikasi menimbulkan argumen, perbedaan pendapat, dan itu terkadang bisa memberikan semacam rasa nggak enak ataupun rasa kecewa bahwa oh mungkin ternyata pendapat dia tuh nggak sama dengan pendapatku, prinsipnya dia juga kayaknya sedikit berbeda dengan prinsipku. Jadi hal-hal seperti ini harus disembuhkan ya, agar tidak merasa perbedaan itu adalah sesuatu yang jelek. Pada perbedaan itu sebenarnya menambah, melengkapi gitu. Kalau sama aja semuanya flat, datar hidup ini ya. Lalu yang kelima, siapa yang sedang atau akan mendekat ke kamu di 1 minggu ke depan Sagi? Kalau aku lihat yang akan mendekat di sini
Seseorang ada potensinya akan mendekat di 1 minggu ke depan ya, seseorang yang happy ya, dia bahagia kehidupannya, terarah kasih sayangnya, tipe orang yang sangat percaya kepada universe, pada semesta. Katakanlah seseorang yang cara keagamaannya rajin, religi ya, high minded di sini dan optimis. Siapa itu Kak? Seseorang ya, ada intinya orang baru ya. Lanjut yang ke berapa? Yang ke-6 ya. Apa niat terdalam dari orang yang datang ini? Niatnya adalah untuk memberikan kejelasan, komitmen, juga termasuk mungkin kalau dia dulunya pernah menyakiti kamu, ini tentang pertanggungjawaban, pengakuan. Pokoknya kasih keadilan lah buat kamu di sini agar kamu merasakan kebahagiaan dalam hubungan yang orang-orang lainnya pada rasakan duluan gitu ya. Lalu yang ke-7, kartu yang ke-7, tanda-tanda dari semesta yang bisa kamu rasakan di 1 minggu ke depan ini tentang kehidupan percintaannya kamu. Salah satunya adalah tentang dirimu yang semakin mengerti tentang nilai diri, value, terus juga halangan, rintangan yang menjadi penghambat ataupun hal yang bisa membuat kemajuan dalam kisah cintanya kamu atau dalam kehidupan percintaannya kamu. Ya, jadi itu tanda-tandanya ketika sudah mengerti tentang nilai akan diri sendiri. Lalu yang ke-8, hambatan yang mungkin timbul dalam kehidupan percintaannya kamu di 1 minggu ke depan. Kalau aku lihat sih hambatannya di sini ini tentang pandangan orang lain. Terkadang pandangan orang lain juga cukup bisa menghambat kamu untuk jadi lebih maju lagi ya, mengingat omongan orang lah, julitan orang lah. Jadi itu semua harus dihilangkan ya agar kamu maju terus di sini. Oke. Dan yang ke-9, dukungan yang datang dari semesta buat Sagi. Aku lihat sih dukungannya buat kamu di 7 hari ke depan ini berkaitan dengan diberikannya inspirasi-inspirasi ya, yang bisa membuat kamu menjadi seseorang yang lebih berkembang lagi, terutama dalam hal pekerjaan, finansial, bisnis ya. Terus juga di sini dukungan yang datang dari semesta itu berupa planning-planning yang sangat klop, cocok setelah disusun gitu ya. Planning-planning yang akan membuahkan perkembangan. Amin ya. Dan yang terakhir di sini ke-10 pesan penutup dari semesta ya buat kamu di 1 minggu ke depan. Kalau aku lihat di sini pesannya dari semesta bahwa gini loh, Sagi ya. Dalam hidup mimpi ya, apapun yang kita mimpikan sebenarnya segala sesuatunya bisa menjadi nyata gitu. Cuma tergantung kesempatan dan upaya dan kerja keras kita dulu di sini. Mau berharap nggak, mau bermimpi nggak, dan mau berusaha nggak, maka akan bisa aja didapatkan gitu ya. Terutama soal kehidupan percintaannya kamu. Selama ada harapan dengan seseorang ya, semoga Tuhan membukakan pintu hatinya buat kamu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Sagi Kak di 1 minggu ke depan itu ada energi paling kuat langsung ya, Capricorn, Pisces, Libra, Taurus, Cancer, Aries, dan Aquarius. Itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.